Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Tema 4 masih tentang berbagai pekerjaan dan masih di subtema 3 juga tentang pekerjaan orang tuaku. Kita akan lanjutkan pelajaran IPS. Pekerjaan merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan orang bekerja antara lain, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan juga keluarga. Yang kedua, untuk mendapat pengalaman. Lalu yang ketiga, agar dapat berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk mendapat pengakuan atas kemampuannya. Berikutnya, untuk mengejar peningkatan karir dan juga jabatan, atau juga untuk mencari modal usaha. Nah, kita akan melihat pekerjaan di beberapa lingkungan. Yang pertama, pekerjaan yang terlibat dalam lingkungan sekolah. Ada jenis pekerjaannya itu kepala sekolah. Kegiatan atau tugas yang dilakukan adalah memimpin sekolah. Kemudian guru mengajar dan juga mendidik murid-murid. Satpam menjaga keamanan. Tata usaha mengurus administrasi sekolah. Tugas pelaksana atau karyawan membersihkan sekolah dan juga merawat tanaman. Lalu ada pustakawan atau pustakawati. Pekerjaannya mengelola perpustakaan. Kegiatan ekonomi dan beberapa pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Kegiatan ekonominya misalnya warung makan. Maka pekerjaan yang terlibat ada pelayan, ada kasir, dan juga ada kokinya. Minimarket, ada pelayan juga, ada kasir, ada petugas kebersihan, dan juga ada salesnya. Kegiatannya penjual roti. Pekerjaan yang terlibat, para pekerja yang terlibat, ada pelayan, ada kasir, ada kokinya, dan juga ada petugas kebersihannya, hampir mirip. Lalu kegiatan ekonominya tentang mebel. Maka ada tukang kayunya, ada kasir, ada pelayan, ada distributor, dan juga ada sales. Nah, nih di pabrik, kegiatan ekonomi di pabrik, pekerja yang terlibat sangat banyak. Ada direkturnya, ada manajer, ada pekerja bagian produksi, ada pekerja bagian distribusi, ada pekerja gudang, ada petugas kebersihan, dan juga ada satpam. Nah, ini kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan nelayan. Di sub pokok bahasan yang sebelumnya juga sudah dibahas. Jenis kegiatan ekonominya ada nelayan, menangkap ikan, kemudian dijual ke pengepul, pengepul menjual ke pengecer ikan, ikan dijual oleh pengecer ke pembeli atau ke konsumen. Jenis barang yang dijual belikan tentu saja ikan. Nah, pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut ada nelayannya sendiri, ada pedagang ikan, ada pengangkut barang, ada distributor, ada koki. Kemudian hasil dari setiap pekerjaannya. Nelayan sendiri menghasilkan ikan berupa barang. Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikannya. Nah, dia menawarkan jasa. Tukang angkut barang, dia mendapat upah dari dia mengangkut
barang yang dibawanya, yang diantarkan. Nah, dia menawarkan jasanya. Kemudian penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, dia juga jasa. Lalu koki mengolah ikan untuk menjadi makanan, dia juga menawarkan jasanya. Nah, ini kegiatan ekonomi dari kegiatan jual beli mebel. Jenis kegiatan ekonominya jual beli mebel. Lapangan pekerjaan yang ada dalam kegiatan ini adalah ada pengusahanya, tukang kayu, ada penjualnya, ada distributor, ada sales, kemudian ada eksportir kalau sampai dijualnya ke luar negeri. Hasil dari setiap pekerjaannya, pengusaha itu menghasilkan atau dapatnya keuntungan dari usaha yang dilakukan. Tukang kayu mendapat upah, penjual mendapat keuntungan dari hasil penjualan mebel, distributor akan menerima jasa dari pengiriman barang, sales juga mendapatkan imbalan jasa dari penawaran barangnya, lalu eksportir akan mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang ke luar negeri. Nah, penyebaran barang dari jual beli mebel itu, ya, mebel-mebelnya ada yang dijual ke rumah makan, ada yang sekolah, perkantoran, nah tadi yang diekspor, kemudian ada yang langsung dibeli oleh konsumen, ada yang dijual ke tempat ibadat dan juga ke tempat-tempat wisata. Berikut ini pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, pekerjaannya tukang kayu, maka barang yang dihasilkan ada lemari, kursi, dan kerajinan-kerajinan yang lain. Orang yang bekerja sebagai penjahit, maka barang yang dihasilkan adalah pakaian atau baju-baju. Jika pekerjaannya arsitek, maka dia akan menghasilkan bangunan rumah ataupun bangunan-bangunan yang lain. Ya, dia menggambarkan bangunan-bangunan. Kemudian koki menghasilkan makanan. Nelayan menghasilkan ikan. Petani menghasilkan bahan pangan. Nah, kalau berikut ini adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaannya supir, barang yang dihasilkan dia mengendarai kendaraan kemudian mengantarkan entah penumpang atau barang ke tempat tujuannya. Kurir mengantarkan barang, pengasuh mengasuh anak, montir memperbaiki kendaraan ataupun barang-barang elektronik yang lain, ya, teknisi. Kemudian guru mengajar dan mendidik, dokter mengobati pasien. Berikut ini adalah jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakannya. Pekerjaannya mebel, barang yang dihasilkan tadi sudah ada meja, kursi, dan sebagainya. Bahan asalnya kayu. Sumber daya alam yang digunakan pohon. Kemudian untuk pekerjaan peternak sapi atau susu khususnya, ya, barang yang dihasilkan ada keju, susu kental manis, susu bubuk, susu cair. Bahan asalnya dari susu sapi, ya. Sumber daya yang digunakan sapi itu sendiri. Kemudian ada pekerjaan penambang batu. Barang yang dihasilkan batu koral atau batu-batu yang lain. Bahan asalnya batu, sumber daya yang digunakan batu juga. Lalu ada pekerjaannya petani, misalnya petani jagung. Barang yang dihasilkan jagung, bahan asalnya buah jagung, sumber daya yang digunakan tanaman jagung. Nelayan, barang yang dihasilkan ada ikan asap, ada ikan asin ataupun ikan segar. Bahan asalnya ikan, sumber daya yang digunakan laut dan ikan. Kegiatan ekonomi mencakup 3 kegiatan.
Kegiatan ekonomi produksi. Pelaku dari kegiatan ekonomi disebut produsen. Yang kedua, kegiatan ekonomi distribusi. Pelaku kegiatan ekonomi distribusi ini disebut distributor. Kemudian kegiatan ekonomi konsumsi. Pelaku kegiatan ekonomi konsumsi ini disebut konsumen. Sementara pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus itu bisa disebut profesi. Nah, ini contoh kegiatan ekonomi dari pengrajin kayu. Dari pohon di hutan ya dan sebagainya itu. Pohon di hutan ditebang oleh penebang kayu. Kemudian dikirim ke agen kayu untuk dibeli oleh pengrajin kayu. Lalu pengrajin kayu membuat mebel. Kemudian menyetor hasil mebel ke toko mebel. Toko mebel menjual kepada konsumen. Nah, pengrajin kayu juga dapat mengirim langsung ke konsumen tanpa melewati alur-alur tadi. Kegiatan ekonomi pembuatan kain dan baju. Prosesnya cukup panjang. Coba kalian amati tuh, mulai dari bunga kapas, penanaman kapasnya terlebih dahulu ya. Nah, teknologi yang digunakan untuk memproses pembuatan kain dan baju itu ada alat pemintal kapas, ada alat penenun, ada mesin jahit dan juga ada mesin obras. Sementara proses pembuatan kain dan baju itu cukup panjang. Dimulai dari penanaman pohon kapas oleh petani. Kemudian pemanenan bunga kapas. Lalu pengiriman bunga kapas kepada industri kain. Lalu baru pemintalan kapas menjadi benang. Nah, penununan benang menjadi kain. Lalu penjualan kain oleh toko penjual kain kepada konsumen atau pengiriman kain kepada industri konveksi atau pembuatan baju. Nah, baru nih pembuatan baju dilakukan. Kalau sudah selesai, baru pengiriman baju ke toko penjual baju atau langsung kepada konsumen. Toko penjual baju akan menjual baju-baju kepada konsumennya. Nah, cukup panjang proses pembuatan kain serta baju. Nah, itu berbagai kegiatan ekonomi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.